Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini saya akan absen dulu semua ya. Ya, Pak. Doni Robi Pardede, Feberia Harepa, Hadir, Pak. Francisca Siagian, Hadir, Pak. Indah Lisna Jendato, Hadir, Pak. Zernita Harepa, Hadir, Pak. Christian Silalahi, Marlina Harepa, Hadir, Pak. Mei Siregar, Hadir, Pak. Oneus Daha, Penny Mardayanti Harepa, Febrian Ricardo Purba, Ridayanti Harepa, Hadir, Pak. Sartika Wulandari, Hadir, Pak. Toin Padel Harepa, Yerika Lase. Hadir, Pak. Oke, jadi semua hadir hari ini ya. Ya, Pak. Jadi kita belajar hari ini yaitu bandwidth ya. Tapi sebelum itu kita akan mengulang sedikit pembelajaran kita yang telah lewat. Oke, apa pelajaran kita yang telah lewat? Firewall. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan firewall? Oke, Doni, silahkan. Firewall adalah sistem keamanan jaringan pada komputer, Pak. Oke, sistem keamanan jaringan pada komputer ya. Firewall itu merupakan salah satu pengamanan yang ada di dalam komputer terkhusus untuk jaringan komputer. Oke, bagaimana cara kerja komputer firewall? Siapa yang bisa jelasin? Saya, Pak. Oke, silahkan Indah. Cara kerjanya untuk menyaring data atau paket antar internet. Terus yang bisa menolak atau memperbolehkan paket untuk diakses dalam sebuah komputer. Terima kasih buat Indah dan Doni ya. Jadi itu tadi cara kerja dari firewall. Oke, jadi kita lanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu bandwidth ya. Kalian bisa lihat di sini presentasinya. Oke, sebelum kita masuk ke kompetensi dasar kita dan tujuan pembelajaran kita, apa sih fungsi bandwidth ini dalam kehidupan kita ya. Oke, fungsi bandwidth ini bisa dipergunakan untuk mengatur kecepatan jaringan kalian ya. Kalian kan anak TKJ, setelah tamat dari sini mungkin akan banyak nanti yang akan terjun ke dunia kerja yang berhubungan dengan teknologi jaringan ya. Jaringan itu tidak jauh dari bandwidth ya. Sebagus apapun Anda men-setting jaringan, serapi apapun, sebaru apapun komponennya, ketika bandwidthnya tidak baik, maka jaringan itu tidak bisa disebut dengan jaringan yang disetting atau dikonfigurasi dengan baik ya. Jadi ini, kemudian nanti fungsinya kalian akan bisa mengatur bandwidth kehidupan kalian sehari-hari ya. Bandwidth pada handphonemu, pada komputermu, bahkan pada wifi yang ada di rumahmu. Jadi bisa kalian atur sendiri bagaimana bandwidthnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasarnya. Di sini kalian bisa lihat yang pertama itu adalah mengevaluasi manajemen dari bandwidth. Jadi pelajaran kita ini kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi manajemen bandwidth. Bagaimana nanti kita lihat di pelajaran kita ya. Selanjutnya kita di sini juga akan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Apa itu mengkonfigurasi? Nanti mengatur-atur ya. Memanajemen juga mengatur bandwidthnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami
manajemen dari bandwidth. Yang berikutnya, peserta didik dapat memahami cara konfigurasi bandwidth-nya. Sudah paham tentang manajemennya, baru kita atur-atur, ya kan? Kita pelajari dulu teorinya, baru kita praktekkan bagaimana mengkonfigurasi bandwidth. Oke, itu dia kompetensi dasar kita dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, apa sih itu bandwidth? Ya, ada yang bisa jelaskan sama saya? Apa itu bandwidth? Sebelum kita pelajari dari kehidupan sehari-hari, pengalaman kalian menggunakan kata bandwidth. Oke, silakan Rida. Apa itu bandwidth? Jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Oke, itu ya. Jalur yang dipakai mentransfer data dalam hitungan detik. Oke, itu good ya Rida ya. Selanjutnya ada lagi, mungkin satu lagi. Saya Pak, Oke, silakan Ketua Febrian. bandwidth itu adalah untuk membatasi kecepatan aktivitas pengiriman atau transfer data. Oke, untuk membatasi pengiriman datanya ya. Itu kesimpulan yang bisa saya tarik dari pendapat si Febrian. Oke, jadi apa sih itu bandwidth ya? Mari kita lihat dulu video yang ada di depan ini. Setelah ini, apakah berubah pendapat kalian tentang bandwidth? Kita lihat dulu videonya ya. Pada gambar di sebelah kiri itu adalah kondisi jaringan komputer, di mana terdapat PC dan sebuah server. Antara PC dan server itu dihubungkan oleh media antara PC dengan kapasitas bandwidth 1 megabit per second. Nah, artinya apa? Artinya dalam bandwidth tersebut bisa dilewatkan besar di atas 1 megabit per detik ya, atau per second. Kemudian di sebelah kanan itu adalah kondisi di jalan raya dunia nyata, di mana bandwidth itu dia ibaratkan sebagai lebar jalan. Di lebar jalannya 1 meter. Ini hanya perbandingan saja, 1 megabit per second. Di lebar jalannya 1 meter untuk memudahkan pemahaman saya. Jalan 1 meter itu menghubungkan rumah dan rumah sakit. Ya, rumah dan rumah sakit. Nah, jika kita lihat di jalannya kasus nyata, jalan 1 meter itu bisa dilewati oleh sepeda motor, karena mengangkut 1 orang. Ya, jadi yang bisa 2 orang dengan kendaraan sepeda motor yang bisa melewati jalan 1 meter. Ya. Kemudian di sini kita lihat isi mengirimkan pesan ke server. Itu juga sepeda motor mengirimkan sepeda motor bergerak menuju rumah sakit melalui media transmisi. Bagaimana jika bandwidthnya diperbesar lagi, misalnya 5 megabit per second? Jika 5 megabit per second yang bisa dilihat gambar uploadnya jadi lebih besar. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa data yang bisa dilewatkan lebih banyak, 5 megabit per detik, ya 5 megabit per detik. Nah, kita bisa lihat datanya bisa dilewatkan, ya. Harusnya kalau semakin besar data yang bisa dilewatkan, ya semakin cepat pengiriman data bisa dilakukan. Nah, kalau di kasus nyata, jalan 5 meter itu yang bisa lewat yang terbesar. Jadi kalau tadi orangnya diangkut pakai mobil bisa 7 orang, misalnya, tapi kalau dimasukkan motor bisa lebih banyak. Jadi mengangkutkan orangnya bisa lebih banyak, ya, mengangkutkan orangnya bisa lebih banyak. Dan mungkin jarang, karena orang nggak boleh diangkut pakai truk ya jarang, karena yang itu pakai truk lebih banyak truk, ya barangnya lebih banyak atau lebih cepat sampai kirim barangnya jadi lebih cepat. Biasanya orang mengkaitkan bandwidth itu semua dengan kecepatan, sebenarnya berbeda. Tapi bandwidth mempengaruhi kecepatan. Itu bisa bandwidth maka semakin cepat proses pengiriman data itu tetap bandwidth itu tidak disamakan dengan kecepatan. Nah, kemudian analogi yang lain selain dengan jalan raya, saya juga menganalogikan bandwidth seperti pipa air, ya.
pipa air. Di sini ada kasus ada tangki air yang dibuat tinggi, kemudian dipasang pipa turun. Ya, nah di pipa itu dipasang keran. Keran itu digunakan sebagai user. Pipa itu adalah produknya, kemudian tangki itu adalah airnya. Ya, air yang mengalir di dalam pipa itu digunakan adalah kerannya. Kita bisa lihat. Jika kondisi seperti ini, terpasang satu pipa, satu keran air yang dibuka, maka airnya akan mengalir deras. Karena satu keran yang dibuka, ya, satu keran yang dibuka. Ketika dipasang lagi keran yang kedua, keran yang ketiga, keran yang keempat, keran yang kelima, keran yang keenam, ya, dan setiap keran itu dibuka, maka aliran airnya akan semakin berkurang, dia akan menurun. Keran di pertama akan menurun, aliran airnya, yang kedua juga menurun, yang ketiga dibuka lagi menurun. Nah, jika semua sampai terbuka kerannya, maka aliran airnya juga kecil di masing-masing keran tersebut. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, tangki itu adalah analogi internet atau server, kemudian kita adalah analogi berikutnya. Air adalah analogi paket yang lewat dari fluid, kemudian keran adalah analogi dari user yang internet. Maka di sini kita bisa lihat bahwa apabila keran yang hidup semakin banyak, maka kecepatan dari aliran airnya berkurang. Ya, sebelumnya tadi cuma satu saja keran dipasang, aliran airnya kencang. Keran itu ibarat user, kalau user yang akses internet cuma satu saja, dia dapat jadi pun. Kalau usernya banyak jumlahnya, maka kecepatan juga berkurang. Oke, itu dia video yang baru saja kalian tonton tentang penganalogian bandwidth pada kehidupan sehari-hari. Jadi dari analogi tersebut kita bisa paham. Oke, siapa yang bisa menjelaskan sama saya apa itu bandwidth setelah menonton video yang ada di depan? Oke, silahkan. Bandwidth adalah suatu ukuran banyaknya informasi data atau bit yang dapat dikirim ke suatu tempat ke tempat lain dalam waktu detik. Oke, jadi menurut si Peberia, ukuran file atau informasi atau paket data yang dikirim per waktu ya per waktu. Itu menurut si Peberia. Ada lagi satu lagi mungkin kira-kira? Oke, silakan Mei Siregar. Bandwidth adalah suatu penghubungan konsumsi data yang terdapat pada suatu telekomunikasi dihitung dalam satuan bit tersebut. Oke, jadi ini perhitungan dari transfer datanya ya. Dipakai dia itu dengan ukuran bit per second. Oke. Silakan tepuk tangan buat Mei dan Peberia. Ya. Penjelasannya cukup mengesankan ya. Itu dia bandwidth. Oke, kita lanjut. Ini dia. Secara singkat, bandwidth itu adalah jumlah transfer data yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Transfer data yang dihitung dalam satuan waktu, yaitu bit per second. Kalau kalian biasa mendengar istilah MBPS ya, MBPS berarti ini kepanjangan dari megabyte per second. Megabyte-nya ini adalah paket datanya, besaran datanya ya. Ini dia cara menghitung atau memberikan satuan pada paket data. Selanjutnya per second. Second ini satuan dari waktu ya. Ini biasa dipakai juga di istilah fisika atau soal-soal matematika ya. Jadi ini biasa dipakai. Jadi singkatnya bandwidth itu adalah transfer data yang dihitung berdasarkan waktu ya, yaitu dengan
bit per second, tapi biasa kita pakai yang kilobyte per second ya, megabyte per second. Jadi seperti itu. Jadi jika bandwidth tidak ada di dalam jaringanmu ya, tidak ada di dalam jaringan internetmu, maka sudah bisa dipastikan kamu tidak akan bisa masuk ke dunia maya. Karena untuk mengakses internet kita butuh data seperti yang dianalogikan oleh video tadi. Ya, kita harus mengirimkan sesuatu atau request kepada server. Contohnya, saya mau buka Facebook. Berarti saya harus mengirimkan request kepada Google ya, sebagai server internasionalnya ya. Di situ itu nilainya upload ya, bener. Kemudian setelah Google memberikan feedback atau respon, dia akan mengirimkan halaman atau paket data tentang Facebook, dan perangkat kita harus siap menerima paket data yang diberikan oleh si Google. Apa namanya? Download ya, download. Jadi makanya bandwidth itu mengukur upload dan download. Biasanya ini kita pakai berbeda kecepatannya. Makanya di sini Anda perlu setting ya. Di sini Anda perlu konfigurasi. Kalau kebutuhan Anda lebih banyak upload, maka settinglah bandwidthmu lebih tinggi ke arah upload. Kalau Anda lebih sering menggunakan download, maka settinglah atau konfigurasilah bandwidthnya lebih tinggi ke arah download. Selanjutnya ini dia fungsi bandwidth. Fungsi bandwidth yang sudah kita pakai sehari-hari tapi kita nggak sadar. Selama ini kita sudah ngomong bandwidth dan segala macam, tapi kita belum pernah sadar bahwa sebenarnya fungsi bandwidth itu udah kita pakai setiap hari. Apa saja dia? Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, mengatur ukuran transfer datanya. Kalau kita mau mentransfer data, berarti kita butuh upload. Jadi kita kalau memang kebanyakan kita melakukan transferring data, maka kita tinggikan di bagian upload. Selanjutnya menjadi ukuran pengiriman data. Ini paling gampang. Kalau Anda punya file 1 GB dan bandwidth 500 MB, 512 MB per second. Kira-kira berapa kali file yang 1 GB tadi dikirimkan? Berapa lama waktunya? Anda punya bandwidth itu 512 MB per second. File Anda yang mau ditransfer itu 1 GB. Pertanyaan saya, 1 GB berapa MB? 1024 MB ya, 1024 MB. Berarti kalau kecepatan bandwidthmu 512 Mbps, maka berapa detik akan terkirim 1 GB? 2 detik. Ini tinggal dibagi 512, hasilnya 2. Ini dia. Jadi kita tahu file yang kita kirim itu berapa lama baru nyampe. Itu fungsinya. Kita menjadi ukuran pengiriman data bandwidth tadi. Ya, kita tahu berapa lama file kita akan nyampe. Selanjutnya membagi kecepatan internet untuk seluruh pengguna. Ini biasanya sering dikeluhkan kepada WiFi ya. WiFi, terutama WiFi sekolah kita. Ini sering dikeluhkan, Pak, kok nge-lag gitu. Ya sudah jelas ini. WiFi yang kita pakai misalnya 10 Mbps bandwidthnya,